Apa pentingnya Pak Purba kejujuran itu? Pak Purba, mengapa kita harus bersikap jujur? Kita bertindak apa adanya, bukan ada apanya. Kebohongan tidak akan pernah membuat kita tenang. Hidup dalam Kristus artinya hidup dalam kejujuran. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyenangkan hati-Mu, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai, memuja, memuji, mengagung-agungkan nama-Mu. Bapa, terima kasih buat kesempatan malam ini lagi kami bisa bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini juga kami bisa bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapak, sebelum kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, Bapak, kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, sembuhkan. Yesus, Pak Asyong jamah mata kanannya, jamah Yesus, jamah, pulihkan kesehatan dia. Pak Iwan, Tuhan pulihkan kesehatannya dia. Putrinya Nita, pulihkan kesehatannya dia. Bapak, kami juga terus berdoa buat Ella beserta kedua anaknya. Tuntaskan, pulihkan. Suaminya sudah berangsur-angsur, udah sembuh. Terima kasih untuk ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Berkati. Dan saat ini sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu malam hari ini. Dengan bahasa yang sederhana, yang gampang ditangkap, yang gampang dicerna. Oleh karena itu urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu. Roh Kudus menyertai sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami mau sama-sama belajar dan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tentang hidup jujur. Saudaraku yang kekasih, belakangan ini khususnya bulan November yang lalu, saya nggak usah sebutkan siapa namanya, ada pilpres di salah satu negara adikuasa di dunia ini. Saudara kasih, salah satu peserta pilpres itu menurut analis yang dibuat oleh The Washington Post, bahwa salah satu peserta dari pilpres itu berbohong kepada publik 30.573 kali selama 4 tahun dia menjabat. 30.573 kali selama 4 tahun berbohong kepada publik. Atau rata-rata 21 kali berbohong per hari. Kebohongan itu dihitung dari hari pertama yang bersangkutan menjabat pada 20 Januari 2017 sampai hari terakhirnya Rabu 20 Januari tahun 2021 yang lalu. Selama 4 tahun berbohong 30.573 kali. Tidak jujur. Bahkan saya mau kasih tahu kepada saudara, bahkan bulan September tahun 2020, yang bersangkutan bohong 2.239 kali selama bulan September.
Bahkan yang dahsyat bulan Oktober, di momen-momen jelang Pilpres, yang bersangkutan berbohong 3.917 kali. Kok ada wartawan ya yang menyelidiki setiap dia ngomong benar apa tidak. Yang lebih ngerinya lagi, untuk perhitungan per hari yang terbanyak adalah tanggal 2 November, sehari sebelum pemilihan. Dia berbohong 503 kali. Memberikan kata-kata yang menyesatkan, kata-kata yang bohong. Jadi satu hari 503 kali berbohong. Atau rata-rata selama 4 tahun 21 kali berbohong. Tidak jujur, berkata tidak benar, tidak jujur. Saudaraku yang kasih, saudara berbohong sehari berapa kali? Nah, oleh karena itu, ternyata jujur ini, kejujuran ini sangat penting. Bisa kita lihat juga di 1 Petrus, bisa ditampilkan 1 Petrus 2 ayat 22. Berbunyi demikian, ia tidak berbuat dosa. Ia di sini siapa? Yesus. Ini Rasul Paulus katakan, Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi dalam mulut Yesus itu tidak ada tipu, tidak ada kebohongan. Dia jujur apa adanya. Di mulut Yesus itu enggak pernah keluar kata-kata bohong. Enggak pernah keluar kata-kata dusta. Tapi dia ngomong apa adanya, dia jujur. Makanya malam hari ini tema khotbahnya hidup jujur. Bisa kita lihat di Matius 5 ayat 37. Wow, dahsyat. Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Namun, hendaklah perkataanmu jika iya, tidak, jika tidak. Karena yang selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Saya ulangi sekali lagi. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana kita tahu bahwa Injil Matius khususnya pasal 5, Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu berisi tentang catatan khotbah Tuhan Yesus di Galilea. Atau biasa disebut khotbah di bukit. Dari sekian banyak yang dikhotbahkan oleh Yesus di bukit itu, berbicara tentang karakter. Salah satu karakter yang dibicarakan, yang dikhotbahkan, yang diajari Yesus di bukit adalah tentang kejujuran. Tentang kejujuran. Untuk apa pentingnya? Apa pentingnya Pak Purba kejujuran itu? Karena di zaman modern sekarang ini jujur itu sudah enggak laku. Apa pentingnya Pak Purba kejujuran itu? Pak Purba, mengapa kita harus bersikap jujur? Mengapa kita harus mengatakan iya jika iya, tidak jika tidak? Apa bahayanya Pak Purba jika kita tidak jujur? Apa konsekuensinya Pak Purba jika kita tidak jujur? Apa konsekuensinya Pak Pendeta jika kita
tidak berkata jujur. Apa konsekuensinya jika kita berkata dusta? Apa konsekuensinya? Saya mau kasih tahu kepada saudara, karena kejujuran itu adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu jujur. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Dan apa yang berlawanan dengan kebenaran itu dosa. Sekali lagi, apa yang berlawanan dengan kebenaran itu dosa. Itu sebabnya Tuhan meminta saudara dan saya menjunjung tinggi tentang kejujuran ini. Itu sebabnya Yesus mengajarin murid-muridnya khotbah di bukit salah satu tentang kejujuran ini. Oleh karena itu kepada murid-muridnya dia mengajari betapa pentingnya tentang kejujuran itu. Hidup dalam Kristus artinya hidup dalam kejujuran. Sekali lagi, hidup di dalam Kristus, hidup dalam Kristus artinya hidup dalam kejujuran, artinya hidup jujur adalah perintah Tuhan. Hidup jujur itu perintah Tuhan. Hidup tidak berdusta itu adalah perintah Tuhan. Bisa kita baca Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang murni hatinya. Sebab mereka akan melihat Allah. Berbahagialah segala orang yang suci hatinya. Karena mereka itu akan memandang Allah. Haleluya. Orang jujur adalah bukti bahwa hatinya murni. Orang jujur adalah bukti bahwa hatinya bersih. Orang jujur itu hatinya bersih. Dalam segala aspek kehidupan. Tuhan menghendaki saudara dan saya. Kita berkata jujur. Kita berlaku jujur. Kita bertindak apa adanya, bukan ada apanya. Saya ulangi. Tuhan menghendaki saudara dan saya, kita berkata jujur at any time. Berlaku jujur dalam segala hal, dalam bisnis, suami istri, di pekerjaan, berlaku jujur, bertindak apa adanya, bukan ada apanya. Firman Tuhan katakan, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, kesucian hati itu berbicara tentang kejujuran. Orang yang hatinya suci, orang itu pasti jujur. Haleluya. Apa yang kita pikirkan, dengarkan ini. Dengarkan statement ini. Apa yang kita pikirkan harus selaras dengan apa yang kita ucapkan. Saya ulangi. Apa yang kita pikirkan harus selaras dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan harus selaras dengan apa yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan harus didasari dari hati yang murni. Apa yang kita kerjakan harus didasari dari hati yang tulus. Apa yang kita kerjakan harus didasari dari hati yang bersih.
Wow, haleluya. Hidup jujur bukan hanya penting, namun menjadi satu keharusan. Saya ulangi, hidup jujur bukan hanya penting, saudaraku yang kekasih, namun menjadi satu keharusan. Hidup jujur membawa kita kepada 3 hal. Saya mau bicarakan 3 hal tentang kejujuran malam hari ini. Pertama, kejujuran itu membebaskan kita daripada rasa bersalah. Saya ulangi, malam hari ini kita akan bicara bahwa kejujuran itu membebaskan saudara, membebaskan saya, membebaskan kita dari rasa bersalah. Jadi kalau saudara tidak jujur, saudara berdusta, saudara akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah. Pada saat saudara berdusta, saudara menipu, saudara tidak jujur dalam segala aspek. Saudara tidak jujur sama istri, saudara tidak jujur sama suami, saudara tidak jujur di pekerjaan. Saudara akan selalu merasa dikejar-kejar rasa bersalah. Kebohongan tidak akan pernah membuat kita tenang. Sekali lagi, saudaraku yang kekasih, kebohongan, dusta tidak akan pernah membuat saudara tenang. Saya ulangi, kebohongan, dusta terhadap siapa saja, terhadap sesama, tidak akan pernah membuat saudara dan saya tenang. Justru sebaliknya. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau kebohongan itu sekalipun kecil, kalau saudara biarkan terus menerus terjadi kebohongan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, maka sensitivitas terhadap dosa menjadi tumpul. Maka sensitivitas dalam hidupmu terhadap dosa menjadi mati. Kalau saudara biarkan itu kebohongan terus menerus, lama-lama saudara itu anggap biasa. Tapi orang kalau salah sedikit aja hatinya deg-degan, dosa dikit saja hatinya deg-degan, tidak jujur dikit saja hatinya enggak tenang. Nah, orang ini bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau saudara biarkan kebohongan, dusta itu dibiarkan berlama-lama, akhirnya kebohongan itu menjadi suatu yang biasa. Padahal firman Tuhan katakan, berbohong, menipu, dusta, tidak jujur itu salah dan itu dosa. Mari kita baca Imamat 19 ayat 11. Ya, Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri. Nah, kalau saudara baca di Keluaran 20 ayat 8 ayat 9, itu janganlah kamu mencuri itu hukum yang ke-8. Janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Saya ulangi. Janganlah kamu mencuri. Itu hukum yang ke-8. Kalau saudara baca di Keluaran 20. Janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ini hukum yang ke-9. Saya mau kasih tahu kepada saudara, hukum yang ke-8. Janganlah kamu mencuri. Hukum ini melarang pengambilan benda apa saja. Saya ulangi, hukum ini, hukum ke-8 ini, jangan kamu mencuri ini. Hukum ini melarang pengambilan benda apa saja yang milik orang lain. Yang bukan milikmu, jangan diambil. Kalau milik orang lain, jangan diambil. Itu mencuri namanya. Itu hukum ke-8 di Keluaran 20. Saudara bisa baca di rumah. Keluaran 20 ayat 8 itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, hukum ke-8 ini, jangan kamu mencuri ini,
menuntut kejujuran di dalam semua urusan kita dengan sesama kita. Saya ulangi, menuntut kejujuran di dalam semua urusan kita dengan sesama kita. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, kecurangan juga adalah suatu bentuk pencurian. Saudara, kalau curang itu di dalam tafsiran daripada jangan kamu mencuri ini, itu juga adalah bentuk pencurian, kecurangan itu. Kemudian jangan kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ini hukum ke-9. Hukum ini, dengarkan. Hukum ini melindungi nama dan reputasi orang lain. Tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat orang lain. Dengarkan baik-baik, siapapun saudara mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat orang lain, tentang tindakan orang lain. Inilah yang seringkali ada orang kalau bocor mulut sering ngomongin orang lain, nambah-nambahin. Itu enggak jujur namanya. Pernyataan palsu tentang tindakan orang lain. Kita harus berbicara secara jujur tentang semua orang. Saya ulangi, kita harus berbicara secara jujur tentang semua orang. Enggak boleh menipu, enggak boleh berdusta, enggak boleh mencuri, enggak boleh berbohong kepada sesama. Itu Imamat 19 ayat 11. Kemudian yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, kejujuran menyelamatkan kita dari kebinasaan. Jadi kalau orang tidak jujur, dia binasa. Orang tidak jujur, dia mati. Tetapi orang yang jujur, yang kedua di sini, kejujuran itu menyelamatkan kita dari kebinasaan. Malam hari ini kita belajar dari 2 contoh orang yang tidak jujur di Alkitab, mati. Orang yang tidak, hukuman bagi orang yang tidak jujur itu mati, bahkan kalah dalam peperangan. Sekalipun musuhnya kecil kalah, kenapa? Karena tidak jujur. Nah, bisa kita belajar dari kisah Akan di Yosua 7 ayat 13. Saudara bisa mulai baca dari Yosua 1 ayat 13. Khusus ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ini firman Tuhan. Ini saya mau kasih tahu kepada saudara, pada saat Yosua menyuruh bangsa Israel memata-matai Ai, kota Ai. Saya pernah nggak sampai ke kota Ai-nya, tapi lewat waktu kita ke Hebron. Terima kasih. Nah, waktu diintai oleh mereka kembali bilang kepada Yosua, Yosua, kita nggak perlu semua bangsa ini pergi ke sana berperang, nggak perlu. Mereka kecil, sedikit, enggak banyak. Jadi cukup dikirimkan 2.000 atau 3.000 tentara ke sana. Kecil mereka itu. Kecil, sedikit. Jadi enggak usah kita bangsa Israel sebanyak ini ikut berperang ke sana. Akhirnya Yosua kirim 3.000. Tahu saudara? 36 orang mati. Yang dikirim 3.000, 36 mati. Kemudian ngacir kembali pulang membelakangi musuh-musuh itu. Ini kan
Padahal Jericho, tembok yang sebesar begitu aja mereka bisa kalahkan. Bayangin tembok yang tebalnya seperti itu. Mereka kelilingi 7 kali. Itu tembok sebesar sedahsyat itu roboh. Ini kota Ai kecil. Mereka kalah dipukul. Kenapa? Karena ada salah satu dari antara mereka tidak jujur. Siapa namanya? Akan. Akan itu mengambil jubah indah buatan Sinear. Kemudian dia juga mengambil 200 sikal perak dan sebatang emas 50 sikal. Dan saudara, coba ditampilkan gambarnya tadi, gambarnya si Akan. Ketiga barang itu dia sembunyikan di tengah-tengah barangnya sendiri. Dia sembunyikan, udah diambil, dicuri, kemudian disembunyikan. Enggak jujur. Saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan. Dengarkan ini. Gara-gara seorang tidak jujur. Mencuri. Tadi kita sudah lihat di imamat. Di kitab imamat tadi. Jangan kamu mencuri. Tapi ini Akan ini mencuri, kemudian dia sembunyikan. Dia lihat barang jarahan, jubah yang indah buatan Sinear. Perak 200 sikal. Dia mengingini, padahal itu bukan punya dia. Dan dia lihat sebatang emas yang beratnya 50 sikal. Dia kepingin memiliki, kemudian dia curi, kemudian dia ambil, kemudian dia sembunyikan di tengah-tengah barang-barang dia. Satu orang tidak jujur. Bangsa Israel kalah. Ngacir. Saudaraku yang kekasih, malam hari ini, satu orang yang tidak jujur, satu orang yang mencuri, satu orang yang menyembunyikan barang yang dilarang, yang bukan milik dia. Satu bangsa kalah dalam peperangan. Songkasih sampai Yosua sedikit bukan marahlah kepada Tuhan. Kalau begini dulu ngapain kita menyeberang sungai Jordan? Biar kita tetap aja di sana. Dan sedikit mengeluhlah kepada Tuhan. Tuhan, kalau begini, kalau orang Amori dengar kita kayak begini, nama Tuhan gimana ini? Songkasih, tapi Tuhan katakan, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadap musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara akan kalah dalam peperangan. Sekarang ini kita berperang apa? Sekarang ini kita berperang melawan COVID. Kemana-mana kita pakai masker. Kemana-mana bawa sanitizer. Jaga jarak. Ke kantor hanya 20%. Nggak boleh semuanya ngantor. Kita berperang dengan virus yang nggak kelihatan itu. Kita berperang apalagi? Kita berperang sekarang ini resesi ekonomi. Kebutuhan sehari-hari. Kita berperang dengan itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara tidak akan menang. Saudara akan kalah kalau saudara hidupmu tidak jujur. Malam hari ini ada satu karakter yang diajarkan Tuhan Yesus di Danau Galilea. Khotbah di bukit tentang kejujuran itu penting benar. Ternyata kenapa Yesus di pasal 5, 6 dan 7 dia mengajari murid-muridnya tentang karakter, salah satu
satunya tentang kejujuran ini. Ternyata sangat penting tentang jujur ini. Jangan anggap sepele. Hanya 200 sikal perak. Hanya 50 sikal emas. Satu jubah indah buatan Sinear. Berapa duit sih? Bukan soal berapa duitnya, ketidakjujurannya itu Tuhan marah. Saudara yang kasih, bukan hanya bangsa Israel kalah perang, kemudian akan serta dengan anak istrinya, lembu, kambing, dombanya, dilempari pakai batu, kemudian dibakar. Mengerikan bagi orang yang tidak jujur. Oleh karena itu malam hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Hiduplah dengan jujur. Karena dampaknya ternyata begitu mengerikan. Kalah berperang dengan tentara Ai yang kecil. Tembok Yeriko yang begitu tebal mereka kalahkan, tapi tentara kecil mereka kalah. Kenapa? Karena ada di antara mereka tidak jujur. Mencuri yang bukan miliknya. Hati-hati, kalau bukan milikmu jangan ambil. Tahun 2021 ini. Firman Tuhan di tempat ini, satu, hargai Tuhan. Kedua, malam hari ini kita belajar tentang kejujuran. Kalau hidupmu tidak jujur di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kepada Tuhan, kalau hidupmu enggak jujur, engkau akan kalah di tahun 2021 ini. Oleh karena itu mari jauhi itu. Jauhi itu. Itu yang pertama, kisah yang pertama. Kisah yang kedua tentang Ananias Safira. Itu bisa kita baca, saudara bisa baca itu di Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tapi di sini saya tampilkan hanya ayat 5, Kisah Rasul 5 ayat 5, 5 dan 10. Kita baca, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar itu. 10. Lalu rebahlah perempuan itu di sini adalah Safira, istrinya Ananias. Seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini satu keluarga suami istri ini, Ananias Safira ini menjual sebidang tanah. Tanah ini tanahnya dia. Tanah ini milik mereka. Tapi kemudian mereka jual ini, sebidang tanah ini laku. Enggak disebutkan harganya berapa. Setelah dijual, uang siapa? Ya uangnya mereka. Tapi sungkasih hatinya yang tidak jujur oleh Ananias sama Safira ini. Sebagian daripada hasil penjualan tanah itu mereka sisihkan. Mereka sembunyikan. Kemudian sebagian lagi mereka bawa ke rumah Tuhan. Mereka serahkan di kaki para rasul. Dia mengatakan inilah hasil jual daripada ladangnya itu. Sungkasih Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dia tahu bukan segitu. Apa benar Ananias hasil jual tanahmu segini? Benar. Langsung mati di situ. Anak-anak Tuhan yang saya sangat kasih. Betapa kejujuran itu begitu penting. Enggak jujur langsung mati. Belakangan ini, hari-hari belakangan ini,
Coba, saudara nggak jujur langsung mati gimana? Coba? Betapa wibawanya hadirat Tuhan itu. Betapa Tuhan itu bencinya terhadap orang yang tidak jujur. Waktu saya baca ini, waduh, ngeri bener ya. Tanahnya sendiri, laku uang itu uangnya sendiri. Cuman dia berdua saja yang tahu sama Tuhan. Dia sisihkan, kemudian dia bawa ke rumah Tuhan, dia serahkan di kaki para rasul. Tapi dia tidak jujur. Segini hasil jual tanahmu, iya katanya. Tidak jujur, mati langsung. Saya waktu baca ini ngeri bener kalau nggak jujur itu. Oleh karena itu malam hari ini bukan secara kebetulan saudara dengarkan khotbah malam hari. Saudara mau diberkati, saudara mau menang di tahun 2021 ini. Tapi satu minta, Tuhan, karaktermu harus dirubah. Enggak boleh berbohong, enggak boleh berdusta, harus hidup jujur. Apa adanya. Yang ngerinya lagi, Ananias langsung dikebumikan. 3 jam berikutnya Tante Safira datang, tang tong. Coba gambarnya, gambar. Nah ini, yang sebelah sini, itu Ananias langsung rebah, mati. 3 jam berikutnya datang si istri ini, Safira. Ditanya lagi oleh Petrus, memang harga jual tanah kalian itu segini? Iya Pak Petrus, iya Om Petrus. Langsung rebah, mati langsung. Karena mereka ini bersekongkol untuk tidak jujur. Saudara yang kasih, jangan sekali-sekali kamu bersekongkol dengan siapa saja untuk tidak jujur. Bersekongkol tidak jujur, bersekongkol untuk bohong, untuk memenangkan sesuatu. Jangan lakukan itu, begitu kamu dengar, begitu saudara dengar firman Tuhan malam hari. Ingat Safira, ingat Ananias, mati langsung. Bisnismu akan mati, pelayananmu akan mati. Hidup harus jujur. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, siapa saja yang tidak jujur artinya dia sedang melawan Tuhan. Oh kan jujur, tidak jujur kecil-kecil pun. Kalau saudara terus saja biarkan, maka saudara tidak akan peka terhadap suara Tuhan. Hati nuranimu akan tumpul, sensitivitas terhadap dosa dalam hidupmu akan mati. Yang ketiga, kejujuran mencegah kita membuat kejahatan lainnya. Sekali lagi, kejujuran mencegah kita menuntut kejahatan lainnya. Sebaliknya, kalau tidak jujur artinya akan timbul kejahatan lainnya. Itu yang saya ceritakan dari di awal tadi, ada salah satu, saya nggak sebutkan namanya karena ini live streaming. Calon presiden satu itu karena tidak jujur, memberikan kata yang salah, memberikan data yang gak benar, itu menimbulkan masalah. Sampai tanggal 6 Januari, itu gedung Capitol diduduki oleh banyak orang. Karena yang bersangkutan memberikan yang salah, tidak jujur menyampaikan yang benar. Ada 5 orang yang mati pada tanggal 6 Januari itu di gedung Capitol di New York, di Washington.
Jadi kejujuran itu mencegah kita membuat kejahatan lainnya. Sebaliknya, kalau tidak jujur akan menimbulkan, akan membuat kejahatan berikutnya. Karena nggak jujur, karena memberikan kata bohong, karena memberikan kata yang salah, maka timbul kejahatan berikutnya. Orang 30.000 orang masuk ke gedung Kapitol. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kebohongan yang dilakukan terus-menerus, tadi saya sudah sampaikan, menyebabkan sensitivitas terhadap dosa menjadi mati. Hati nurani menjadi tumpul. Tidak lagi dapat mendengar suara Tuhan. Orang jujur tidak akan berbohong. Sekali lagi, orang jujur tidak akan berbohong. Kalau dia berbohong berarti tidak jujur. Tidak akan berdusta orang benar. Kenapa? Karena orang benar itu tahu bahwa kebohongan itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Saya mau sampaikan salah satu hasil riset di sini malam hari ini. Bisa tampilkan hasil riset. Ini orang ini namanya Thomas J. Stanley. Dia lahir di Bronx, New York tahun 1944. Tapi tanggal 28 Februari tahun 2015 dia mati karena tabrakan mobil di Marietta di Georgia di Amerika. Dalam usia 71 tahun. Orang ini penulis yang sangat terkenal di Amerika. Nah, saudara yang kasih, ternyata dari hasil riset yang dilakukan oleh Thomas Stanley ini, itu memetakan 100 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang. Berdasarkan survei terhadap 733 milioner di Amerika. Jadi dia lakukan survei terhadap 733 milioner di Amerika. Kenapa kamu ini sukses? Kenapa kamu ini kaya? Apakah kamu karena kuliah di Stanford University? Apakah kamu karena kuliah di Harvard University? Apakah karena kamu kuliah di MIT? Ternyata apakah nilaimu dulu selalu cum laude? Ternyata enggak sama sekali. Ternyata nilai yang tinggi itu, ranking di sekolah itu, ternyata faktor sukses urutan ke-30. Sementara IQ yang tinggi itu urutan yang ke-21. Bersekolah di universitas favorit kayak MIT kalau di Amerika, Cambridge kalau di UK, di Inggris, atau Oxford kalau di Inggris, itu universitas kaliber dunia. Apa dari situ? Ternyata bukan, itu urutan yang ke-23. Kalau begitu, apa yang menentukan? Faktor paling utama yang menentukan orang sukses itu apa? Nah, Thomas Stanley ini melakukan wawancara, melakukan penelitian interview terhadap 733 milioner di Amerika. Tahu saudara hasilnya apa? Hasilnya ini 10 faktor. Jadi dia bikin 100, terus ada 30, terus ada 10 yang tertinggi itu apa? Ternyata yang tertinggi pertama, being honest with all people. Ini kalau di Indonesia kan, being honest with all people. Itu kalau di Indonesia kan itu kejujuran. Yang kedua, being well disciplined. Disiplin keras. Udah. Ini bahasa Inggris, saya Indonesiakan aja. Yang ketiga, mudah bergaul. Getting along with people. Having a supportive spouse.
dukungan pendamping, dukungan istri, dukungan suami. Working harder than most people, kerja keras. Loving my career, kecintaan pada yang dikerjakan. Having strong leadership qualities, kepemimpinan yang kuat. Having a very competitive spirit, kepribadian kompetitif. Being very well organized, hidup teratur. Yang ke-10, having an ability to sell my ideas, kemampuan menjual ide-ide. Enggak ada satu pun di sini karena universitasnya keren. Enggak ada karena ranking, enggak ada. IQ, enggak ada. Ternyata dengarkan. Pertama itu kejujuran. Ternyata orang sukses itu nomor 1 karena kejujuran. Oleh karena itu siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ini hasil riset yang dibikin oleh Thomas Stanley ini. Sudah dibikin jadi kayak semacam motivasi kepada seluruh dunia. Buku yang dia bikin laris kayak kacang goreng. Ternyata kejujuran itu nomor 1. Bukan kepinteran. Pinter tapi enggak jujur itu dijualnya perusahaanmu. Tapi kejujuran. Oleh karena itu ternyata kenapa Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya khotbah di bukit tentang kejujuran. Pada saat itu belum ada 733 milioner di dunia. Tapi Yesus sudah dia mengajarkan murid-muridnya tentang kejujuran. Karena ternyata itu faktor yang paling dominan, faktor yang paling penting untuk orang menjadi sukses. Baru yang kedua disiplin keras. Ketiga mudah bergaul. Keempat dukungan pendamping. Kelima kerja keras. Keenam kecintaan kepada yang dikerjakan. Ketujuh kepemimpinan. Kedelapan kepribadian kompetitif. Kesembilan hidup teratur. Kesepuluh kemampuan menjual ide. Kemampuan menjual produk. Tapi nomor 1 adalah kejujuran. Jadi tema malam hari ini seperti saya sebutkan tadi, hidup jujur. Kasih, saya dalam beberapa kali kesempatan, pernah suatu kali saya keluar dari hotel sudah 3 hari, saya sama Rudi Hartono nginap di satu hotel di Balikpapan. Kita keluar, kita pada saat itu langsung keluar dan langsung ke lapangan. Dari lapangan kita nggak ke hotel lagi, langsung ke bandara. Pada saat itu saya nggak tahu kasir itu memberikan uang kepada saya. Hampir 1 jutaan lebih. Saya bilang, untuk apa ini? Tapi teman saya satunya lagi, kami kan 3 orang, saya, Rudi sama satu lagi. Satu lagi dikasih uang dia kantongin. Tapi saya pikir kenapa kok saya dapat duit? Memang kan di sana itu pada saat itu harus dikasih DP. Jadi begitu kita nginap harus dikasih DP. Ternyata DP saya itu. Karena kita nggak pernah makan di dalam. Kita begitu keluar selalu makan siang di luar, makan malam di luar, hanya tidur doang. Sehingga DP tadi hanya untuk kamar saja, sehingga berlebih. Seakan-akan begitu. Sehingga dikembalikan kepada saya. Loh, saya bilang, kenapa ini? Yang satunya udah langsung kantongin pergi. Saya bilang, coba hitung ulang. Dia hitung ulang. Kan saya bilang datang tanggal sekian. Ini sekarang pagi kami sudah check out. Ini sekian, kan 3 hari. Kan bukan 2 hari, kan 3 hari ini. Oh iya Pak ya, itu.
Malah harus saya bayar lagi. Tapi kejujuran itu penting. Kejujuran itu penting. Saya kembalikan uang dia berikan itu. Saudara mungkin hidupmu sehari-hari. Seringkali ada hal-hal yang kecil. Hal kecil kalau berulang-ulang. Maka saudara menganggap kebohongan, tidak jujur kecil itu menjadi hal yang biasa. Dan saudara menjadi tidak peka terhadap dosa-dosa yang lain. Mulai hari ini, hidup jujur. Dalam segala aspek, setelah kita dengarkan di sini. Karena Yesus itu sifatnya jujur. Yesus itu di mulutnya nggak ada dusta. Di mulutnya itu jujur. Kata-katanya jujur. Kata-katanya yang benar. Saudara kasih, setelah sama-sama kita dengarkan firman Tuhan ini, mari kita cek masing-masing. Calon presiden yang saya sebutkan tadi di Amerika itu, tanggal 2 November, dia berbohong 500, berapa tadi? 503 kali bohong sebelum tanggal 3 pemilihan. Bayangin itu. Untuk apa? Dia harus berbohong biar dia menang. Memberikan kata-kata yang salah. Saudaraku yang kekasih, mari cek hidupmu sehari-hari. Berapa kali saudara berbohong? Berapa kali saudara tidak jujur terhadap atasanmu, terhadap tempat engkau bekerja? Berapa kali engkau tidak jujur dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan mertuamu? Mengerikan. Safira, Ananias Safira, tidak jujur, berbohong, mati seketika, rebah, nyawanya putus. Akan enggak jujur, menyembunyikan, mengambil yang bukan punya dia. Dan dia sembunyikan di tengah-tengah barang-barangnya dia. Dia dilempari pakai batu beserta dengan keluarganya, bahkan kambing dombanya sampai mati dan dibakar. Dan dia kalah. Bukan hanya dia kalah, bangsa Israel kalah hanya karena satu orang yang tidak jujur. Saudara yang kasih, di tengah-tengah keluargamu ada salah satu enggak jujur, suami enggak jujur, usahamu akan mati. Dengarkan ini. Saya bukan nakut-nakuti, saya nyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari jujur sama istrimu. Mari jujur sama suamimu. Mari jujur sama anak-anakmu. Mari jujur di tempat engkau bekerja. Mari jujur dengan mertuamu, dengan orang tuamu. Maka engkau akan bisa menghadapi tahun 2021 itu dengan kemenangan. Engkau tidak akan kalah. Bangsa Israel, musuh tembok Jericho yang begitu tebal dia kalahkan. Mereka jujur. Pada saat mereka tidak jujur, kota Ai yang kecil saja mereka nggak bisa kalahkan. Mereka bahkan kalah. 36 pasukannya mati. Kenapa? Karena ada salah satu tidak jujur. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi urapi setiap kata-kata yang sudah keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini. Kami tahun 2021 ini mulai malam hari ini, kami berkomitmen, hidup kami mau jujur, tidak berdusta, tidak berbohong, apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka kami akan bisa lalui tahun ini
dengan kemenangan, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati yang bertugas semalam hari ini. Berkati jemaat di gereja ini yang Tuhan percayakan. Jemaat yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja ini. Semua tanpa terkecuali. Tuntun mereka. Berikan kekuatan untuk hidup jujur. Maka mereka akan menang di tahun 2021 ini. Berkati semua jemaat kami tanpa terkecuali. Apapun mereka usahakan sepanjang mereka hidup jujur, berbisnis jujur, keluarga jujur, maka mereka akan menang di saat-saat pandemi seperti ini. Berkati Tuhan, berkati bangsa kami. Kami lepaskan berkat bagi negeri ini. Bagi negeri ini, kami lepaskan berkat berlimpah-limpah bagi bangsa ini. Bangsa ini bangsa yang diberkati. Oh Bapak, berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi Ma'ruf Amin beserta seluruh jajarannya sampai ke level paling bawah. Untuk memimpin bangsa ini keluar dari pandemi corona, keluar dari resesi ekonomi oleh kemurahan Tuhan. Bapak, berikan roh dan hikmat yang jujur bagi pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini. Sedemikian sehingga bangsa ini menang menghadapi virus corona dan krisis ekonomi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat, terima kebaikan dari Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat malam hari ini dengan berlimpah-limpah. Kalau hidupmu mulai malam hari ini jujur. Jujur dalam segala aspek kehidupan. Maka engkau akan bisa melalui tahun ini dengan gemilang. Maka engkau akan bisa melalui tahun-tahun sulit ini dengan kemenangan demi kemenangan. Engkau tidak akan kalah tapi engkau akan menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga hidupmu menjadi saluran berkat bagi bangsa ini, saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, dengan iman berteriak sama-sama katakan, amin, amin, amin.